Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan menyampaikan materi PPKN bab 1, yaitu perspektif Pancasila dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara terdiri atas dua unsur, yaitu hak dan warga negara. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu, namun hak tersebut harus dibatasi oleh undang-undang. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Menurut Jimli Hasidik, hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. 2. Pengertian kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan sebagai bagian dari negaranya. Kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. A. Kewajiban membayar pajak. Hal ini terdapat dalam pasal 23A. B. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Hal ini terdapat dalam pasal 27 ayat 1. C. Kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini terdapat dalam pasal 28C ayat 1. E. Kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Hal ini terdapat dalam pasal 30 ayat 1. F. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayai. Hal ini terdapat dalam pasal 31 ayat 2. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa berisi tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab berisi tentang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. C. Sila Persatuan Indonesia berisi tentang semangat persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berisi tentang kedaulatan rakyat. Sila keempat Pancasila menghendaki adanya musyawarah mufakat. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental adalah pelaksanaan dari nilai dasar, biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum, yang selanjutnya dikristalisikan dalam lembaga-lembaga. A. Hak atas kewarganegaraan. B. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. D. Hak dan kewajiban bela negara. E. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. F. Hak kemerdekaan memeluk agama. G. Hak pertahanan dan keamanan negara. H. Hak mendapat pendidikan. I. Hak kebudayaan nasional Indonesia. J. Hak perekonomian nasional. K. Hak kesejahteraan nasional. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai praksis merupakan nilai-nilai yang nyata dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun nilai praksis Pancasila dalam hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Saling hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama.
2. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. 3. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Bersikap toleransi antar warga negara. 2. Saling menghormati dan bekerja sama dengan warga negara lain. 3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. C. Sila Persatuan Indonesia. 1. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. 3. Mengembangkan sikap cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 2. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. 3. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang disengaja atau tidak disengaja yang secara melawan hukum membatasi hak seseorang atau sekelompok orang yang dijamin dengan undang-undang. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai berikut. A. Meningkatnya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B. Menurunnya semangat berbangsa dan bernegara di antara individu. C. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. D. Ketidaktegasan para penegak hukum. E. Rendahnya kesadaran untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku. F. Adanya penyalahgunaan teknologi informasi. Dan G. Hilangnya sikap toleransi antar individu. 2. Kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Berikut beberapa pelanggaran hak warga negara yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Penggusuran rumah warga. B. Pelanggaran hak pekerjaan dan kehidupan yang layak. C. Pelanggaran hak mendapat pendidikan. 3. Kasus-kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Berikut beberapa kasus pengingkaran kewajiban yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengingkaran kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. B. Pengingkaran kewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan. C. Pengingkaran kewajiban membayar pajak. D. Pengingkaran kewajiban warga negara dalam menjaga keutuhan negara. E. Pengingkaran kewajiban warga negara tentang pertahanan dan keamanan negara. D. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Antara lain, A. Membentuk peraturan perundang-undang. Sejak era reformasi, telah ada peraturan perundang-undangan yang membentuk atau yang memberikan jaminan dalam petunjuk dan penyelesaian masalah yang sehubungan dengan hak asasi manusia atau hak warga negara. Dan sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. B. Membentuk lembaga perlindungan hak warga negara. Upaya perlindungan terhadap hak warga negara dilakukan dengan membentuk lembaga dan mengurus hak warga negara dan pelanggarannya. Seperti Komnas HAM, pusat-pusat atau lembaga-lembaga kajian HAM yang terbentuk dalam daerah, LSM, dan lain sebagainya. C. Membentuk peradilan. Peradilan yang kuat akan memberikan perlindungan yang baik terhadap warga negara dan berdampak positif terhadap tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelanggaran hak warga negara.
upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. A. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. B. Menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. C. Meningkatkan kerjasama secara harmonis. D. Memperkuat rasa persatuan. E. Meningkatkan rasa cinta tanah air. F. Sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. 3. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. A. Lingkungan sekolah. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Mengikuti pendidikan sampai sekolah menengah atas. 3. Mengharumkan nama bangsa dengan berprestasi. B. Lingkungan masyarakat. 1. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 2. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. 3. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. C. Lingkungan berbangsa dan bernegara. 1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. 3. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan warga negara agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Sekian penyampaian materi PPKN bab 1 Perspektif Pancasila dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari kami.